Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu berpuasa. Hari ini kajiannya adalah puasa menyehatkan tubuh. Sebelum kita beranjak ke temanya, kita akan mengetahui apa itu puasa. Puasa itu adalah menahan lapar dan haus di bulan Ramadan yang kita laksanakan sejak dari subuh sampai maghrib setiap hari pada bulan Hijriah. Puasa sesungguhnya bukan saja bisa meningkatkan iman dan takwa kita, tapi juga ternyata bisa menyehatkan tubuh. Puasa Ramadan ini secara alami efektif mengeluarkan racun-racun dan memajakan tubuh kita. Tapi ini bisa terjadi jika kamu mengikuti cara makan yang sehat dan tidak berlebihan. Karena ketika berbuka puasa, coba untuk menghindari makanan olahan dan gorengan di bulan ini. Sangat penting untuk memperhatikan makanan kita betul-betul sesuai, tetap cukup air dengan minum air yang cukup ketika sahur, dan hindari minuman yang mengandung kafein ketika sahur karena akan membuat kamu merasa sangat haus ketika berpuasa. Bulan Ramadan adalah saat yang sangat sibuk, maksudnya sangat sibuk karena di bulan ini ibadah kita diganjar 2 kali lipat lebih dibanding bulan-bulan biasa. Pastikan tidur kita cukup 6 jam sehari, karena berbuat amalan baik di bulan ini sungguh sangat luar biasa pahalanya. Jadi sebagian orang karena mendapatkan pahala yang berlipat ganda, mereka mencoba untuk memotong tidurnya, yang menyebabkan tidurnya menjadi tidak cukup, sehingga ketika beribadah tidak maksimal. Dia akan merasa mengantuk, malas, dan menjadi sulit untuk beribadah dengan maksimal. Usahakan untuk tidur yang cukup. Terlalu banyak tidur juga akan membuat kita malas dan kurang produktif. Jadi keseimbangan adalah kuncinya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke 4 tahapan yang terjadi ketika kita berpuasa. Pada tahap yang pertama, pada 30 hari berpuasa, gula darah kita akan turun. Gula darah turun, tekanan darah turun, tubuh mulai melakukan proses pembersihan. Dan untuk beberapa hari merupakan hari-hari yang berat karena kita akan merasa sangat kesulitan, entah itu pusing, kemudian saluran hidung pilek, dan laparan. Kita sangat lapar ya. Couple of days of fasting, both blood sugar level and blood pressure drop. The body starts the cleansing process. And the first few days are the hardest as they are usually accompanied with headaches, dizziness, nausea, and intense hunger. Ya, jadi kakak bersabar ketika berpuasa ya, karena nanti mungkin kakak akan merasakan hal seperti ini. Kemudian tahap kedua, tubuh akan terbiasa dengan jadwal puasa dan sistem pencernaan kita beristirahat karena kita tidak makan dan minum. Sistem pencernaan memfokuskan energinya untuk membersihkan tubuh. Kemudian sel darah putih dalam tubuh menjadi lebih aktif. Dia menyembuhkan sel-sel yang rusak. Pada tahap ini organ tubuh mulai melakukan perbaikannya dengan baik. Stage 2. During the second stage, the body becomes accustomed to the fasting schedule and the digestive system is able to rest. The digestive system focuses its energy on cleansing the body and healing the cells as the white blood cells in the body start to become more active. During this stage, the organs start their repair process as well.
Berikutnya adalah tahapan ketiga. Tahapan ketiga, tingkat kekuatan tubuh kita akan bertambah. Dan berikutnya kita akan merasa lebih baik. Tubuh kita akan menjadi lebih baik. Proses pemulihan tubuh menjadi lebih efisien. Tubuh memperbaiki sel-sel yang rusak pada tahap ini. Liver, ginjal, paru-paru, dan kulit mengeluarkan racun. Bagaimana mengeluarkan racun? Dengan menghilangkan racun yang ada dalam tubuh kita. By the third stage, energy levels will have increased, your mind is able to concentrate better, and an overall feeling of wellness overtakes you. During fasting, the body's healing process becomes a lot more efficient, and so the body repairs any damaged cells during this stage. During this stage, the colon, liver, kidney, lungs, and skin are detoxing by eliminating toxins. Kemudian yang terakhir, tahap keempat, tubuh menjadi terbiasa dengan proses berpuasa. Tubuh kita menjadi lebih berenergi. Ingatan dan konsentrasi kita akan menguat. Pada tahap ini, organ tubuh kita menyelesaikan proses penyembuhan. Kemudian tubuh kita bisa berfungsi dengan kapasitas yang sangat maksimal. Fasting process. Your body becomes more energetic and you experience improved memory and concentration. At this stage, the organs are finishing up their healing process, and once all toxins are removed, the body is able to function at its maximum capacity. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah. Bukan saja Allah mengajarkan kita ketakwaan di bulan Ramadan ini, tapi juga Allah memperbaiki sistem fungsi tubuh kita menjadi lebih baik, mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh. Jadi kakak di rumah harus bersemangat berpuasa ya. Dan ingatan ayah bunda juga untuk semangat seperti kakak. Oke. Sebelum kita mengakhiri kajian tentang puasa menyehatkan tubuh, ada beberapa pertanyaan yang akan Mister tanyakan pada kakak. Pertanyaan pertama, baikkah kita untuk makan makanan yang mengandung bahan pengawet ketika berbuka puasa? Apakah baik? Yang kedua, berapa jamkah waktu tidur yang baik supaya kita bisa maksimal untuk beribadah di bulan puasa ini? Kemudian yang ketiga, bagaimana puasa mengeluarkan racun-racun yang ada dalam tubuh kita? Ya, silakan kakak jawab pertanyaannya. Kakak bisa berikan jawabannya pada wali kelas kakak. Ya, terima kasih sebelumnya. Bisa diucapkan, kita tutup dengan alhamdulillah. Dan terakhir, semoga kakak senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah, bunda, kakak, adik di rumah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di sekolah seperti biasa. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.